Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ani Amiratul Muminah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 5A Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ustadzah Asna Andriani MHum. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun di Masa Pandemi, Suatu Tinjauan Psikolinguistik, yang ditulis oleh Siti Wahidah dan Andi Marwan dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Berikut penjelasannya. Masa anak-anak atau yang bisa disebut dengan masa prasekolah merupakan sebuah fase kehidupan yang menyenangkan, karena dalam kegiatan sehari-hari para anak-anak hanya dipenuhi dengan bermain, meminta sesuatu, ataupun melakukan kegiatan apapun sesuai dengan keinginan hatinya. Dan maraknya tayangan film kartun yang ada di televisi itu pastinya berpengaruh pada akuisisi bahasa anak yang digunakannya, terutama anak-anak pada usia 4-6 tahun. Karena segala sesuatu yang diujarkan oleh anak-anak itu sebagian besar diperoleh dari apa yang ia lihat, baik itu di media massa maupun di lingkungan sekitarnya. Apalagi saat masa-masa pandemi yang begitu ketat pada beberapa waktu lalu, yang mengharuskan mereka, para anak-anak dan para masyarakat semuanya berdiam diri di rumah. Dan sehingga sebagian besar kegiatan mereka itu hanya terfokuskan di dalam rumah. Maka tak ayal dalam kesiaran mereka itu dipenuhi dengan menonton televisi ataupun menonton film kartun. Nah, maka dari itu proses pemerolehan bahasa yang beragam ini menarik untuk kita teliti. Selain itu, ketika seseorang berbahasa, bukan hanya struktur bahasanya saja yang perlu kita perhatikan, akan tetapi perilaku masyarakat dalam berbahasa pun juga perlu kita perhatikan. Dan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah tadi yakni adalah ilmu psikolinguistik. Adapun proses pemerolehan bahasa adalah proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan ujarannya dari ucapan-ucapan orang tuanya. Dia akan memilih ukuran penilaian dari tata bahasa yang baik, sederhana, mulai dari yang mudah hingga sampai yang ke fase rumit. Proses pemerolehan bahasa ini bisa ditandai dengan terjadi pada situasi kondisi yang informal, bisa terjadi di luar sekolah dan secara spontan atau tidak disadari. Dan proses pemerolehan bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi atau proses penguasaan tata bahasa secara spontan dan tanpa disadari. Dan yang kedua adalah performasi atau proses memahami dan penerbitan kalimat-kalimat. Pada umumnya, setelah anak-anak itu lelah bermain di luar rumah, maka kegiatan mereka di dalam rumah itu cenderung untuk menonton televisi, seperti misalnya film kartun. Pada saat anak-anak menonton televisi, pendampingan orang tua kepada anak-anak mereka itu sangat diperlukan. Orang tua harus bisa mengarahkan tayangan apa saja sih yang boleh untuk dilihat anak-anak mereka. Nah, sumber data penelitian yang kami gunakan kali ini yakni adalah film kartun SpongeBob SquarePants, Upin dan Ipin, Teletubbies, serta Rizka dan si Gembul. Adapun objek penelitian yang digunakan yakni anak-anak usia 4-6 tahun di TK Multazam, Kecamatan Pak Jakukang, Kabupaten Bantaeng. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian kali ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data secara metode simak atau menyimak ujaran anak-anak yang diperolehnya dari menonton film kartun di televisi. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni bahwasannya saat anak-anak menonton televisi, selain mereka melihat visualisasi atau gambar-gambar yang tentunya sangat asyik dan sangat menarik, anak-anak juga sering meniru, bahkan memakai ujaran-ujaran yang ada di film kartun tersebut ke kehidupan sehari-harinya. Hal itu dapat dibuktikan dengan ketika
para anak di TK Multazam ini ditanyai gurunya tentang kesiapan belajar mereka, maka secara serempak mereka akan menjawab dengan jawaban "Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap". Nah, ujaran tersebut merupakan sebagian kecil ujaran yang diucapkan oleh tokoh SpongeBob dalam film kartun SpongeBob SquarePants, yang mana ujaran tersebut diucapkan ketika dia akan memulai pekerjaan. Selain itu, dalam penjemputan makanan hamburger, para anak-anak cenderung menyebutnya dengan sebutan Krabby Patty, yang mana makanan tersebut ada pada serial film kartun SpongeBob SquarePants. Dan fenomena tersebut termasuk dalam proses pengeneralisasian. Nah, sering menganggap bahwasannya semua makanan yang serupa dengan bentuk Krabby Patty itu sama sebutannya atau sama penyebutannya. Hal tersebut juga disebabkan karena pengetahuan anak-anak terhadap pembendaharaan kosakata itu yang masih sangat minim dan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, juga ditemukan sering anak-anak itu menggunakan ujaran yang diucapkan oleh tokoh Ipin dalam serial film kartun Upin Ipin ketika membenarkan sebuah perkara dengan mengucapkan betul, atau aja. Nah, maka dari itu, peran orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka itu tentunya sangatlah penting, yang mana hal itu akan berpengaruh pada pemerolehan bahasa anak-anak mereka. Dan peran orang tua sebaiknya memilihkan tontonan yang baik, terutama pada penggunaan bahasanya, agar pembendaharaan kosakata dan bahasa yang mereka peroleh itu baik dan bisa terarah. Nah, demikianlah review jurnal tentang pemerolehan bahasa dalam tinjauan psikolinguistik yang telah saya paparkan tadi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.